Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Apni Lahaya, SEMSA, selaku dosen Etika Bisnis dan Profesi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi Good Corporate Governance atau GCG. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama Nilam Cahya Isikoma, kedua Elina Meidi Lukito, ketiga Sophia Sherly MP, keempat Syahdan Murdani, dan yang kelima Istiqomaria. Materi pertama yaitu latar belakang GCG. Istilah tata kelola perusahaan yang baik atau GCG muncul akibat skandal besar di perusahaan-perusahaan di Indonesia dan AS, terutama setelah runtuhnya sistem ekonomi komunis. Kekuatan korporasi yang besar seringkali menyebabkan perilaku tidak etis, terlihat dalam krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan skandal di AS. Praktik bisnis yang buruk seperti pinjaman tidak terkendali mengakibatkan gagal bayar dan krisis perbankan. Contoh di Indonesia seperti kebangkrutan PT Indorayon dan PT Lapindo Berantas menunjukkan dampak serius dari tata kelola yang buruk. Di AS, skandal di awal tahun 2000-an termasuk Enron dan Lehman Brothers memperlihatkan lemahnya tata kelola yang memicu krisis keuangan global. Sebagai respon, pemerintah AS mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act of 2002 untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan melindungi investor yang menjadi acuan dalam pengembangan GCG. Walaupun istilah GCG saat ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report atau dalam Sukrisno Agus tahun 2006. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Istilah corporate governance menurut Cadbury Committee yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Berikut ini adalah gambar corporate governance dalam perspektif. Jadi, corporate governance dalam arti luas meliputi pemerintah, kreditur, pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan corporate governance dalam arti sempit meliputi RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Dan yang terakhir, manajemen korporasi meliputi Dewan Direksi, para manajer, dan pegawai. Selanjutnya, kaitan GCG dengan OECD model. OECD memiliki OECD Principles of Corporate yang menjadi standar internasional bagi tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 yang diperbarui pada tahun 2004 serta 2015. OECD model menjadi acuan utama dalam praktik GCG di berbagai negara termasuk Indonesia. OECD memiliki prinsip GCG yang menjadi standar global, yaitu 1. Keadilan, kedua ada transparansi, ketiga ada akuntabilitas, keempat ada tanggung jawab, dan yang kelima ada independensi. OECD juga menetapkan model tata kelola perusahaan yang sehat untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG adalah langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan mereka dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. GCG bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh penerapan GCG yang pertama itu struktur organisasi yang jelas berupa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. 2. Transparansi informasi berupa menyediakan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat diakses oleh publik. 3. Sistem pengendalian internal atau internal control itu berupa melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kebijakan dan prosedur diikuti dengan baik. 4. Kode etik dan budaya perusahaan berupa menegakkan disiplin kerja dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. 5. Manajemen risiko berupa menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. 6. Perlindungan hak pemegang saham berupa memberikan hak yang setara kepada semua pemegang saham, termasuk hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.
Mekanisme GCG. Mekanisme Good Corporate Governance terbaru dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Selain itu, mekanisme GCG juga dapat dilakukan dengan menerapkan struktur kepemilikan saham, melakukan audit independen, dan melakukan fit and proper test. Mekanisme lainnya, struktur kepemilikan saham, yaitu mekanisme pengawasan yang dapat menurunkan konflik kepentingan antar pemilik dan manajer. Audit independen, yaitu melakukan audit terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Fit and proper test, yaitu merekrut manajemen perusahaan untuk menjamin kualitas manajemen. Penyampaian laporan keuangan, yaitu menyajikan laporan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Menurut Mahrani dan Suwarno, mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan, diantaranya mekanisme eksternal. Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor, dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Yang kedua ada mekanisme internal. Mekanisme ini menurut Hatane dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional. Pemegang saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan institusi, maka akan semakin besar kekuatan untuk mengawasi manajemen, sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan stakeholder. Selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Salah satu mekanisme corporate governance yang dapat digunakan untuk mengurangi agensi cost adalah meningkatkan kepemilikan saham manajemen. Selanjutnya ada Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan serta memastikan bahwa good corporate governance telah berjalan baik. Selanjutnya ada Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Ground Theory GCG. Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik. Prinsipal sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Menurut Shaw, tahun 2012 menjelaskan bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan GCG, yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia atau kepercayaan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agensi teori yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Selanjutnya yaitu pengaplikasiannya pada GCG. Yang pertama, agensi teori terbagi menjadi 3. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek utama dalam penerapan GCG berdasarkan agensi teori adalah adanya transparansi yang jelas terkait dengan laporan keuangan, keputusan strategis, dan kebijakan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi asimetri antara manajer dan pemilik yang dapat mencegah manajer bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Yang kedua, pengawasan dan kontrol. Untuk memitigasi konflik kepentingan, perlu adanya struktur pengawasan yang efektif, seperti adanya Dewan Komisaris yang independen yang dapat mengawasi tindakan manajer dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, insentif dan reward. Dalam penerapan agensi teori, perusahaan seringkali memberikan insentif finansial seperti bonus berbasis kinerja kepada manajer untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemilik. Selanjutnya, pengaplikasian stewardship teori pada GCG. Yang pertama,
fokus pada kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam kerangka stewardship theory, manajer dilihat sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai tujuan perusahaan dan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi. Penerapan GCG dalam hal ini lebih mengutamakan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan stakeholders. Lalu yang kedua, partisipasi dan keterlibatan manajer. Stewardship theory menekankan pada pentingnya partisipasi aktif manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis. Dalam praktek GCG ini bisa terlihat dalam peran manajer yang lebih besar dalam menerapkan visi dan misi perusahaan serta menciptakan hubungan yang saling percaya dengan pemilik perusahaan. Lalu yang terakhir, kolaborasi dan kepercayaan. Dalam konteks GCG, penerapan stewardship theory menekankan pada pentingnya menciptakan hubungan yang berbasis kepercayaan antara manajer dan pemilik, di mana manajer berfungsi sebagai penjaga yang menjaga nilai perusahaan dalam jangka panjang, bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.